Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Kurikulum dan Pembelajaran Dosen Pengampu Ibu Maftuhah MPDI. Perkenalkan, nama saya Wahidah Nur Hashimah dari absen 14 NIM 18020521052 dari kelas PGMI 3C. Untuk soal yang pertama yaitu bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah. Untuk jawaban saya, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di sekolah. Dalam konteks pembelajaran di sekolah, kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa agar dapat memberikan pengalaman belajar yang efektif dan bermakna. Beberapa cara untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan karakteristik siswa antara lain mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang kedua, menggunakan pendekatan pembelajaran yang beragam. Yang ketiga, menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Dan dapat disimpulkan, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dan dalam konteks pembelajaran di sekolah dengan mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa, menggunakan pendekatan pembelajaran yang beragam, menggunakan sumber belajar yang bervariasi, dan menggunakan teknologi pembelajaran. Untuk soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikan dalam kurikulum. Jawaban saya yaitu pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Dalam pembelajaran ini, peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan dalam memahaminya. Guru dapat mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum dengan memperhatikan karakteristik pembelajaran berbasis proyek yaitu yang pertama, penyelesaian tugas dilakukan secara mandiri dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga pemaparan produk. Yang kedua, peserta didik tanggung jawab penuh terhadap proyek yang akan dihasilkan. Yang ketiga, proyek melibatkan peran teman sebaya, guru, orang tua, bahkan masyarakat. Dalam mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum, guru dapat memilih topik atau masalah yang relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Guru juga dapat mengintegrasikan beberapa mata pelajaran yang kompetensi dasar yang berbeda dalam satu proyek. Untuk soal yang ketiga yaitu bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum. Jawaban saya yaitu teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum dengan berbagai cara, seperti yang dijelaskan dalam beberapa sumber berikut. Yang pertama, menggunakan teknologi sebagai alat pembelajaran. Teknologi dapat dijadikan alat oleh pendidik untuk mempermudah proses pendidikan. Selain itu, siswa juga dapat menggali lebih banyak pengetahuan dan melakukan proses pembelajaran yang berbeda. Yang kedua yaitu menggunakan teknologi sebagai sumber belajar. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan jenuh atau monoton. Yang ketiga, menggunakan teknologi sebagai alat untuk pembelajaran diferensiasi. Pemanfaatan teknologi dapat jadi pilihan guru untuk melaksanakan pembelajaran
pembelajaran diferensi di dalam sekolah. Yang keempat, menggunakan teknologi sebagai alat untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Teknologi dapat digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran seperti dengan menggunakan e-learning, video, atau aplikasi. Untuk soal yang keempat, yaitu mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum. Untuk jawaban saya, evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan sebagai kontrol dan tolak ukur terintegrasinya perencanaan, proses, dan hasil pendidikan. Evaluasi kurikulum membantu mengevaluasi seluruh komponen pendidikan termasuk di dalamnya evaluasi terhadap kurikulum, sehingga akan didapatkan hasil dan tujuan pendidikan yang maksimal. Evaluasi kurikulum juga membantu dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya, maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum. Evaluasi kurikulum dilakukan secara berkelanjutan dan lebih menekankan pada desain dan implementasi kurikulum, serta kemajuan-kemajuan setiap unsur pendidikan. Contoh konkret evaluasi kurikulum antara lain, yang pertama yaitu evaluasi formatif, proses ketika pengembangan kurikulum memperoleh data untuk memperbaiki dan merevisi kurikulum agar menjadi lebih efektif. Yang kedua yaitu evaluasi material, evaluasi yang menaksir nilai soal-soal fisik yang berhubungan dengan isi, termasuk buku, petunjuk kurikuler, film, dan hasil-hasil instruksional nyata lainnya. Yang terakhir yaitu evaluasi program komprehensif. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai kurikulum secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pengembangan, implementasi, dan dampak serta tingkat keefektifan dan efisien. Untuk soal yang kelima yaitu jelaskan dan berikan contoh konkret dari guru dalam melakukan penilaian dan dalam pembelajaran yang efektif. Untuk jawaban saya yaitu penilaian dalam pembelajaran yang efektif adalah suatu proses untuk mengevaluasi kemajuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru harus melakukan penilaian yang efektif agar dapat mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dengan memahami materi yang diajarkan. Berikut adalah contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Yang pertama yaitu dengan memberikan tugas yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif, serta mendorong siswa untuk melakukan refleksi diri terhadap kemampuan mereka. Selain itu, guru juga dapat menggunakan berbagai teknik penilaian seperti tes, tugas, proyek, dan observasi kelas untuk mengevaluasi kemajuan siswa. Dan terakhir yaitu dengan melakukan penilaian yang efektif, guru dapat mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami materi yang diajarkan dan dapat memberikan bantuan yang diperlukan agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.